Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian semua, channel Ibu Uhti. Begitu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali setelah sekian lama. Sekian lama ya kita tidak berjumpa. Kita lanjutkan saja materinya kalau begitu. Oke? Oke, materi yang kemarin sudah kalian selesaikan dalam apa ya? Dalam penilaian harian bersama kemarin. Itu sampai mana ya? Sampai apa ya? Segmen garis ya. Nah, oleh karena itu yang sekarang kita lanjutkan kembali dan materinya adalah masih vektor, tapi tentang perkalian skalar 2 vektor. Jeng. Who is he? Legolas, ya. Siapa sih nama aslinya ya? Ya, Ibu lupa. Arion atau siapa ya? Nah, ini dia lagi ngapain nih si Abang Legolas ini? Abang Legolas lagi mana? Yeah. Hubungannya apa Bu sama perkalian skalar 2 vektor? Oke. Jadi, gini nih ceritanya nih ya. Seorang Abang Legolas ini sedang memanah ya. Dia berkonsentrasi mengarahkan panahnya ke sasaran. Oke. Nah, dengan instingnya itu dia memperhitungkan gaya gravitasi yang bekerja pada panah saat meluncur ke sasaran sehingga dapat merubah apa? Arah panahnya. Nah, jika gaya luncur panah dan gaya gravitasi digambarkan sebagai vektor, oke, maka sudut antara kedua vektor tersebut itu dapat dihitung. Terus gimana cara ngitungnya? Nah, ini dia cara menghitungnya ya. Kita gunakan dengan ini. Kita menggunakan perkalian skalar 2 vektor. Yang pertama, perkalian skalar atau dot product. Oke. Nah, perkalian skalar antar vektor A dan vektor B dituliskan dengan A dot B. Ini titiknya itu ya. Oke. Ini dibaca dot. Titik. Sama kalau kalian itu searching internet ya. Misalkan kalian lagi sok Inggris ya, www. Nah, www titik. Nah, titiknya itu yang kita baca dengan dot. Oke. Berarti ini vektor A dot vektor B. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nanti kalau ada tanda seperti ini di vektor itu adalah dot. Oke. Disebut dengan perkalian skalar, itu kenapa? Karena hasil dari perkalian tersebut merupakan sebuah skalar atau bilangan real. Yes? Oke. Ini sebagai gambaran awal ya. Oke. Kalau sudah kita tinggalkan Abang Legolas mencari buruan ya. Abang Legolas itu siapa, Bu? Ya, kalau kalian suka nonton film-film yang berbau apa ya? Ini apa ya? Fantasi. Seperti Harry Potter. Atau ini Abang Legolas itu ada di The Lord of the Ring atau Hobbits. Lanjut Bu, nggak usah terlalu banyak intermezzo. Oke. Yang pertama akan kita bahas itu yang pertama akan kita bahas adalah hasil kali skalar 2 vektor. Iya. Nah, perhatikan di sini. Gue akan menggambarkan grafik ya. Grafik di dimensi 3. Ya, ini sumbu-sumbunya Ibu gambarkan terlebih dahulu. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Nah, di sini Ibu punya sebuah garis ya. Oke. Ini merupakan vektor A dan vektor B. Nah, di vektor A, vektor B ini membentuk sebuah sudut.
Sudut, sudut. Ini sudutnya. Nah, kita biasa namakan sudut theta. Oke. Nah, vektor A ini kita tuliskan keterangannya. Mana sih? Nah, oke, gini. Jadi A1, A2, A3, yang B, B1, B2, B3. Oke? Aduh, ibu semalam makan apa ya? Kok gini banget? Oke. Nah, vektor A, oke, perhatikan di sini. Vektor A diwakili oleh O, A. Vektor A, vektor O. O ke A itu vektor A. Dan vektor B diwakili oleh dari O ke B. Oke? Vektor-vektor A dan B dinyatakan dengan komponen-komponen. Ini kalau kita tuliskan seperti ini. Oke? Kalau di grafik ya. A1, A2, A3. B-nya juga sama, B1, B2, B3. Oke? Oke, sedikit ada gambaran. Baiklah. Dari sini kita bisa tuliskan. Jadi hasil kali skalar dua vektor ini, itu hasilnya kayak gimana? Menghasilkan apa sih, Bu? Nah, hasilnya jadi A, vektor A, dot vektor B. Ternyata, oke. Vektor A dot vektor B itu sama dengan A1, A2, A3 dikali dot ya. B1, B2, B3. Kalikan yang bersesuaian. Jadi A1 kali B1, kemudian A2 kali B2, A3 kali B3. Kayak gitu. Kalau sudah, jumlahkan. Jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Oke? Nah, di sini ada juga pencariannya dengan sudut. Oke? Kalau kita gunakan sudutnya, sudut yang ini, yang mana nih? Yang ini ya. Jangan merah, jangan merah. Oke? Kalau kita gunakan sudutnya, itu bisa mencari dot produknya, hasil kalinya ya. Vektor A dot vektor B sama dengan, ini apa, ingat nggak? Panjang, modulus ya, atau panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Oke, cos theta. Sudah kalian pelajari kan trigonometri di kelas 10 di matematika wajib? Sepertinya sudah mulai, ya, Ibu lihat materi kalian sudah masuk harusnya. Oke? Oke. Kalau begitu, ini bisa dipahami ya. Ini rumusnya loh. Ini rumusnya loh. Jadi, apa ya? Istilah keren dari perkalian itu adalah dot. Jadi tinggal dikaliin aja sebenarnya. Ya, nggak usah dibikin pusing. Oke? Oke. Oke? Deal ya? Sip. Lalu, kita lanjutkan. Dari sini sampai kemana? Besar sudut antara dua vektor. Oke? Tadi kita sudah mengetahui hasil kali apa? Skalar dua vektor. Nah, dari rumus yang sudah kalian pelajari, oke, oleh karena tadi rumusnya itu adalah vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta, maka, nah, ini ceritanya kita mau nyari kebalikannya nih. Kita nyari sudutnya doang nih, gimana caranya? Nah, oke, ini dia. Bu, panjang kali. Iya, kalau kalian ingat-ingat kembali, coba perhatikan. Vektor A dot vektor B. Tadi apa? Pakai rumus yang awal ya. Itu berarti kan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 per
Ingat kembali, ini adalah panjang vektor. Panjang vektor. Nah, panjang vektor nyarinya seperti apa? Ya, di akar. Ingat nggak? Akar dari A1 dikuadratkan, A2 kuadratkan, A3 kuadratkan. Ini dijumlah. Kemudian dikalikan, B1 kuadratkan, B2 kuadratkan, B3 kuadratkan. Seperti itu. Ingat, mencari panjang vektor, ingat nggak? Aduh, itu loh yang materinya bareng dengan vektor satuan dan lain-lain. Buka lagi catatan. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Kita akan mempelajari dua vektor yang saling tegak lurus itu kayak gimana sih? Ini dia. Set. Nah, jika vektor A dan vektor B, nah kasih ini ya. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor tidak nol, ingat, tidak nol, ya. Dan theta adalah sudut, ya, antara kedua vektor tersebut, maka, oke. Nah, coba perhatikan. Theta itu lancip jika dan hanya jika vektor A dot vektor B itu lebih dari 0. Itu lancip. Oke. Theta tumpul jika dan hanya jika, JHJ ya biasanya kalau disingkat, itu dia tumpul kalau vektor A dot vektor B itu kurang dari 0. Oke. Nah, theta itu sama dengan pi per 2. Ingat nggak pi itu berapa? Pi itu adalah 180 derajat. Oke. 180 dibagi 2 berapa? 90 ya. Nah, pi theta itu siku-siku jika dan hanya jika vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Dengan demikian, jika vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka vektor A tegak lurus vektor B. Oke? Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka vektor A dot vektor B sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, gimana? Betul. Jadi, dikatakan dua vektor saling tegak lurus itu kalau apa? Kalau dia itu tegak lurus. Itu kalau berarti sudutnya siku-siku ya. Vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Ini menghasilkan dua vektor yang saling tegak lurus ya. Ini simbolnya tegak lurus. Tegak lurus. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu sifat perkalian skalar dua vektor. Oke. Jika, pengaturannya langsung ya, lupa. Jika vektor A, vektor B, vektor C itu vektor serta M itu suatu bilangan, maka berlaku sifat. Oke, udah ada 5 sifat ya. Yang pertama, dia memiliki sifat komutatif. Oke, belum. Ini kehapus. Nggak kelihatan. Oke. Nah, yes. Selanjutnya, bersifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, kayak gimana? Ini, vektor A dot vektor B ditambah vektor C itu sama dengan ini dia. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sifatnya jangan lupa. Berarti sama aja dengan M kali vektor A pakai kurung, kemudian dot vektor B sama saja nilainya dengan ini. M itu bilangan real. Oke. Ini kurungnya kelebihan.
Kemudian sifat yang keempat. Nah, vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A yang dikuadratkan. Sehingga panjang vektor A itu sama dengan, iya. Nah, ini dia. Sifat-sifat ini bisa kita gunakan kalau nanti kita menemukan beberapa macam soal yang menurut kalian kok nggak kayak biasanya ya. Nah, kita pakai ini. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita masuk ke contoh soal ya. Sebentar, Ibu carikan contoh soal yang mudah. Mudah sekali menurut kalian. Mudah-mudahan ya. Baiklah. Contoh soal. Masih vektor ya. Contoh. Oke. Yang pertama. Diketahui vektor U, oke, itu misalkan min 3, 2. Berarti ini di ruang dimensi 2 ya. Dan vektor V itu sama dengan min 2, enggak ada koma ya, min 2, 4. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan hasil perkalian berikut. Hasil perkalian berikut. Oke, semoga tulisan Ibu bisa kalian baca ya. Sudah lama Ibu tidak menulis. Yang pertama, vektor U dot vektor V, kemudian yang B itu vektor U dot, ayo, vektor U dikurang 2 vektor V. Hahaha. Oke, kita jawab ya. Yang pertama. Oke. Vektor U dot vektor V. Ingat lagi, rumusnya apa? Betul. Kita tuliskan dulu lah ya. Min 3, 2, oke, kali dot ya. Min 2, 4. Kalikan yang bersesuaian. Oke, Ibu kasih warna yang berbeda ya. Ketika kalikan min 3 dengan min 2, kemudian jumlahkan dengan hasil kali 2 kali 4. Oke. Oke, tulis di sini. Berarti kan min 3 ya, kali, kasih kurung deh, kali min 2. Oke. Nah, ini kasih kurung deh, ditambah 2 kali 4. Kayak gini. Ya. Sama dengan min 3 kali min 2. Min kali min. Min kali min. Min. Plus ya. 3 kali 2 berapa? 6. Good. Ditambah 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 sih berapa? 8 ya. 8. Jadi hasilnya berapa? 14. Seperti ini. Mudah bukan? Gampang kan? Bisa dipahami sampai sini? Oke? Kalau bisa kita masuk ke yang B. Yang B, gimana caranya? Sama, tapi kita harus cari dulu. Cari ininya nih. Mau langsung dituliskan dalam satu jalan boleh. Kalau kalian mau mencari ininya dulu juga boleh. Oke? Ibu akan cari dulu ya hasilnya ya. Vektor U dikurang 2 vektor V. Oke? Biar nanti step by stepnya tidak bertumpuk. Biar kalian nggak bingung ya. Oke, vektor U berapa? Min 3, 2. Dikurang 2 kali min 2, 4. Oke, ingat lagi perkalian skalar dengan vektor biasa ya. Nah, ini dikalikan 2 kali min 2, 2 kali 4 ya. Hasilnya berapa? Sama dengan, di sini min 3, 2 dikurangi 2 kali min 2 berapa? Min 4. Good. 2 kali 4, 8. Sip. Kita tinggal dikurangin doang.
Berapa nih? Min 2, min berarti plus. Min 3 plus 4 berapa? 1. Kemudian 2 dikurang 8 berapa? Betul, min 6. Sip. Inilah hasilnya. Lalu cari deh U dot U min 2 vektor V. Gini ya. Kita tinggal tulis aja. Min 3, 2 dot 1 min 6. Oke. Bu minnya tuh kayak per sih. Biasanya ada dari kalian yang nggak itu. Nggak memperhatikan kata-kata ibu, tapi cuma nulis doang. Oke. Min 6. Baiklah. Kalikan atas dengan atas. Ya. Oke, betul tulis deh. Min 3 kali 1. Kemudian dijumlahkan dengan 2 kali min 16. Min 16. Min 6. Min 16 banyak banget. Min 3 kali 1. Min 3. Good. Ditambah 2 kali min 6. Min 12. Sip. Hasilnya sama dengan min 15. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Gampang kan sebenarnya ya? Sebenarnya gampang. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke. Lanjut. Ayo. Contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua ya. Nomor 2. Mah? Gimana? Kok ngeblank jadinya? Oke. Nomor 2 ya. Contoh yang kedua. Oke. Diketahui. Oke. Panjang vektor U. Gimana nulisnya? Betul. Panjang vektor U. Oke. Itu 3. Dan panjang vektor V itu 4. Oke. Nah, jika sudut, sudut tadi apa istilahnya? Sudut di antara dua vektor itu theta, thetanya itu pi per 3. Oke. Maka tentukan. Nanti Ibu akan nanya kalian, pi per 3 itu berapa ya? Tentukan. Yang mudah aja dulu. Vektor U kali vektor V. Dot ya, dot sayang, dot. Vektor U dot vektor V. Kumaha caranya? Oke, jawab. Kita cari tetanya dulu deh. Yoi. Berapa nih? Teta sama dengan pi per 3. Pi berapa? 180 derajat dibagi 3. Berapa? 18 bagi 3? Berapa? 60 derajat. Oke? Oke. Kita jawab ya. Jawabnya pakai apa? Pakai rumus yang sudah Ibu jabarkan. Vektor U dot vektor V sama dengan, karena di sini ada sudutnya, ya. Ada sudutnya, maka kita pakai rumus yang ada sudutnya. Apa kemarin? Kemarin tadi. Panjang vektor U, ya. Kalikan panjang vektor V. Kemudian cos theta. Oke. Tinggal masukin aja. Panjangnya berapa? 3. 3 kali 4 kali cos 60 derajat. Cos 60 gimana? Kalian sudah mempelajari sudut-sudut istimewa kan? Sudah tahu kan? Oke, Ibu kasih ini deh ya. Oke. Ini cara menghafal dengan nyanyian ya. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Pakai lagunya Aishiteru. 0 derajat, 0 apa ya? Sudut istimewa pada berapa ya? 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat.
Oke, Ibu terinspirasi oleh lagu-lagu dari orang-orang yang sangat apa namanya? Sangat kreatif. Oh, sini sinnya, Bu. Sin. Sin, cos, tan. Oke. Sinus. Oke, kita mulai ya. Perhatikan di sini. Sinus 0 setengah kali akar 0. Setengah kali akar 0 berapa? Berapapun kali 0? 0. Oke. 30 setengah akar 1. Setengah akar 1 berapa? 1. 45 setengah akar 2. 60 setengah akar 3. 90 setengah akar 4. Oke, tulis dulu setengah akar 4. Akar 4 sendiri itu berapa? 2. Ya. 2 kali setengah 1. Sama dengan 1. Oke. Kosinus dibalik saja. Balik cuy. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Oke. Tangan sinus dibagi kosinus. Oke. Selanjutnya tentukan sendiri hasilnya. Oke, gimana tadi? Sinus 0 setengah kali akar 0. 30 setengah akar 1. 45 setengah akar 2. 60 setengah akar 3. 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja. Tangan sinus dibagi kosinus. Selanjutnya tentukan hasilnya sendiri ya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Intermezzonya sampai situ. Selanjutnya kita kalikan. Masuk ke soal masih. Berarti 3 kali 4 berapa? 12. Kali cos 60 derajat. Cos 60 setengah. Oke, hasilnya sama dengan 12 kali setengah. 6. Selesai. Mudah bukan? Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya, kita akan mencari itunya. Itunya apa? Sudut ya, kita nyari sudut H. Contoh yang ketiga. Oke. Ibu ambilkan contoh-contoh yang ada di buku PR kalian. Diketahui koordinat titik P, ini kita masuk ke ruang dimensi 3 ya. 4, 3, 5. Oke. P, Q. Kemudian koordinat titik Q itu ada min 2, 3, 5. Dan PQR. R itu ada di 4, 3, min 1. Oke. Tentukan besar sudut PQR. PQR. Oke. Ya. Kita jawab dulu. Oke. Supaya mempermudahnya, kita gambarkan dulu ya. Gambar deh. Ibu gambar. PQR. Sudut PQR. Berarti Q-nya ada di tengah ya. Oke. Oke. Ini P. Bentar. Sini P, sini Q, sini R. Oke. Nah, di sini tuh ada sudut. Nah, ini yang kita cari. Berapa sudutnya? Ya. Berarti yang akan kita gunakan itu adalah betul. Yang akan kita gunakan itu pakai vektor ini ya. Q ke P. Kita istilahkan vektor apa ya? Berarti kan kita pakai vektor Q ke P. Oke. Dan QR. Oke. Masih ingat cara mencarinya? Ayo, ingat nggak cara mencarinya? Nah, ini ya. Cara mencari yang pertama, Q ke P itu apa? Betul. Vektor P yang dikurangi vektor Q. Kurangi wes. P-nya berapa?
4, 3, 5. Oke. Kurang. Oke. Lanjut. Apanya? Oh, oke. Permisi Bapak ya. Dikurang Q. Berapa vektor Q? Ada min 2, 3, 5. Oke. Berarti berapa nih? Kurangi 4 min min. Min plus 4 ditambah 2 berapa? 6. Oke. Baiklah. Lanjut. 3 dikurang 3, 0. 5 dikurang 5, 0. Good. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, QR. Vektor QR. Berarti betul sekali. R kecil ya. Vektor R dikurangi vektor Q. Berapa? 4, 3, min 1. Dikurang. Q-nya berapa? Min 2, 3, 5. Sama dengan kalian tidak mendengarkan kan? Semoga tidak masuk ya suaranya. 4 min min. 4 min min. 6. Oke. 3 dikurang 3, 0. Min 5. Min 1 min 5, min 6. Oke. Nah, oke. Kita sudah ketemu. Tinggal mencari panjang vektornya. Oke. Panjang vektornya kira-kira berapa nih? Mau langsung boleh. Berarti cara yang selanjutnya. Yang kita butuhkan untuk mencari sudutnya itu adalah yang satu, perkalian dot product di antara vektor QP dengan QR. Ya. Terus panjang dari vektor QP dan vektor QR. Ya. Kita cari panjang vektornya dulu boleh ya? Oke. Kita cari panjang vektor dari QP dulu. Gimana? Akar dari berapa? Akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya say. Berarti akar dari 6 kuadrat berapa? 36. Ya. 0 berapa? Ya 0 lah ya. Jumlahin. Di akar wes 36. Di akar berapa? 6. Good. Lanjut. Sekarang kita cari panjang vektor QR. Oke. Berapa? Oke. 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sama dengan akar 32. Kok 32 sih? 36 ditambah 0 tambah min plus 6 kali 6. 36. Berapa? 36 tambah 36 berapa? Akar 72. Kalau misalkan kita sederhanakan menjadi berapa? Betul, 6 akar 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah, kita mencari dotnya ya, perkaliannya. Vektor QP dot vektor QR. Oke, kita cari. Lanjut ya. Iya, yang terakhir sudah jadi. Alhamdulillah. QP. QP tadi berapa? 6. 0, 0. Oke. Dikalikan 6, 0, min 6. Oke. Tinggal dikalikan. Berapa hasilnya? 6 kali 6, 36. Dijumlahnya di bawah aja, Bu. Biar enak. Enggak ketinggian. Oke. 36 ditambah 0 kali 0, 0. Ditambah 0 kali min 6, 0. Berarti hasilnya 36. Begitu? Begitu. Baiklah. Lanjut. Kita mencari. Baru deh kita mencari sudutnya. Tadi gimana? Oke. Berawal dari tata. Tulis rumus dasarnya dulu ya. Supaya kalian itu,
oh ternyata emang bener ya dari sini datangnya kayak gitu. Ya, ini nih. Vektor QP dot vektor QR. Oke, ini dot ya. Sama dengan gimana tadi? Panjang vektor QP kali panjang vektor QR kali cos theta. Sekarang dibalik. Cos theta sama dengan berapa? Betul. Berarti vektor QP dot vektor QR dibagi panjang vektor dari QP kali panjang vektor dari QR. Oke? Nah, yang sudah kita ketahui, masukin semuanya. Tadi berapa? QP, vektor QP dot vektor QL berapa? 36. Tulis 36 per. Nah, coba di sini nih. QP, panjang QP berapa? 6. Panjang vektor QP 6 dikali panjang vektornya ada berapa? 6 akar 2. Nah, kalikan deh hasilnya. Berapa? 36 per 6 kali 6? 36 akar 2. Oke? Nah, coret deh. Hasilnya berapa? 1 per akar 2. Ingat, 1 per akar 2. Akarnya tuh ada di bawah. Kita harus, apa namanya? Merasionalkan akar. Berarti kalikan dengan akar 2. Kali akar 2 per akar 2. Oke. Hasilnya sama dengan, betul. Nih, akar 2. 1 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 kali 2, 4. 4 di akar 2. Seperti ini. Setengah akar 2. Oke. Ini deh, sini atas. Ke atas. Set. Ini ke atas ya. Setengah akar 2. Setengah akar 2 itu berapa sih? Sudut cos theta itu setengah akar 2. Maka theta berapa? Ya, biasanya kalau soal-soal yang seperti ini kita menggunakan sudut istimewa biasanya ya, biasanya. Hafal nggak? Berapa? Setengah akar 2. Ayo, hasilnya berapa? Betul, 45 derajat. Jadi sudutnya, sudut PQR itu adalah 45 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa, oke. Nanti akan Ibu kasih soalnya. Oke? Sampai sini? Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, silahkan menghubungi Ibu seperti biasa. Yes? Terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Nanti Ibu lampirkan soalnya terpisah ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.